pejuang SBMPTN. Sebelumnya kenalin, nama aku Haznikania Agustina. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku bisa kuliah S1. Jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu background aku waktu sekolah. Jadi waktu sekolah aku tuh ngambil jurusan IPA, tapi aku kuliah di ilmu pemerintahan. Dan aku ikut SBM di tahun 2017. Jadi sebenarnya sekarang tuh aku udah lulus kuliah di tahun 2021. Jadi ini aku sharing pengalaman aku 5 tahun yang lalu. Tapi menurut aku pengalaman ini bakal tetap relate kok sampai kapanpun. Karena ini aku bukan tips belajar, tapi ini adalah tips persiapan menuju SBMPTN. Dan sekadar informasi, persiapan yang aku laluin itu bener-bener singkat. Karena waktu itu aku nggak ada rencana sama sekali buat ikut SBMPTN. Jadi waktu sekolah aku terlalu percaya diri gitu bakal lolos SNMPTN. Waktu itu aku ngambil SNMPTN, pilihan pertama aku ngambil ke ITB jurusan Teknik Sipil, pilihan kedua aku ngambil ke UPI Matematika, dan pilihan ketiga UIN Bandung Matematika juga. Nah, aku nggak percaya diri sih bisa masuk ke ITB, tapi aku percaya diri bisa masuk ke salah satu UPI atau UIN gitu. Tapi ternyata enggak. Nah, kan kalau kelas 3 tuh ya, biasanya orang-orang tuh persiapan bimbel soal-soal SBM, latihan soal, beli buku, belajar kelompok, dan lain-lain gitu. Aku tuh enggak sama sekali. Dan selama orang lain tuh persiapan mau kuliah, aku waktu itu malah jualan. Jadi bener-bener nggak ada persiapan sama sekali gitu buat SBMPTN. Tapi akhirnya aku ikut SBMPTN dan lolos masuk ke Unpad jurusan ilmu pemerintahan. Nah terus gimana dong persiapannya? Kan singkat banget tuh dari pengumuman SNM ke SBM. Setelah aku tahu nggak lolos SNMPTN, aku nanya gitu ke orang tua. Aku bilang aku mau gap year aja, aku kuliah tahun depan aja, atau ya udah kuliah dulu tapi di swasta. Karena aku nggak percaya diri kalau SBMPTN, aku bilang. Nah tapi orang tua aku nyuruh aku buat udah ikut aja SBM tahun ini gitu. Karena orang tua aku nyuruh kayak gitu, jadi akhirnya ya udah deh ikut aja gitu. Hal pertama yang aku persiapkan waktu itu adalah survei passing grade jurusan. Karena aku nggak mau gagal lagi, aku pilih yang passing grade-nya nggak terlalu tinggi. Aku bener-bener research sama orang tua aku gitu bareng berdua, kampus mana, passing grade-nya berapa, biayanya juga. Terus aku tanya diri aku, kamu pengen kuliahnya di mana sih? Aku pikir aku pengennya di Bandung waktu itu. Dan kalau nggak Unpad, pengennya ITB. Aku kayak dalam diri aku, dalam hati aku mikirin 2 kampus itu gitu. Jadi aku bilang lah ke orang tua aku. Nah terus orang tua aku, oh ya udah ke Unpad aja ilmu pemerintahan katanya gitu. Nah sedangkan aku nggak mau tuh ke ilmu pemerintahan. Aku mikirnya aku pengen jadi reporter gitu kan, jurnalis. Oh ya udah deh aku ngambil ilmu komunikasi. Nah seenggaknya setelah itu kan aku jadi tahu nih aku pengennya apa. Aku cocokin lah sama keinginan orang tua aku. Nah aku lihat tuh ilmu pemerintahan sama ilmu komunikasi Unpad passing grade-nya tinggian yang mana. Ternyata lebih tinggian ilmu komunikasi. Jadi aku pilih ilmu komunikasi di pilihan pertama. Nah karena waktu angkatan aku itu ada 3 pilihan untuk SBM, jadi pilihan keduanya tuh orang tua aku yang nentuin gitu. Mama aku yang nentuin, udah coba administrasi publik gitu. Jadi kalau orang tua aku pengennya yang berbau pemerintahan gitu kan, ya udah deh aku turutin aja gitu. Dan ternyata administrasi publik juga passing grade-nya di atas ilmu pemerintahan. Urutin dari pilihan pertama yang passing grade-nya paling besar, pilihan kedua di bawahnya, pilihan ketiga di bawahnya. Pemilihan jurusan ini juga sangat menentukan kita diterima atau enggak gitu pas SBMPTN. Terus nggak banyak orang sadari, tapi menurut aku ini berpengaruh banget. Kalau misalnya kita punya impian di suatu tempat, coba datang ke tempat itu gitu. Waktu SMA, awal-awal SMA, aku tuh pernah main ke Unpad. Aku ingat waktu di Unpad, aku berdoa. Dan berdoanya tuh yang benar-benar khusyuk gitu. Dan di depan visip Unpadnya banget gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kita punya impian di satu tempat, biasakanlah kita berada di tempat itu. Menurut aku memang ada pengaruhnya meskipun gak selalu berhasil di setiap orang. Terus belajarnya gimana? Kan waktunya singkat banget tuh.
kalau belajarnya nggak serius-serius banget ya. Nah, kan kalau orang lain tuh bimbel, les, beli buku dan lain-lain, aku tidak melakukan satupun di antara semua itu. Jadi aku tuh belajarnya benar-benar gratis gitu. Ngambil bahan-bahan, kan di sekolah suka dikasihnya contoh-contoh soal SBM tahun sebelum-sebelumnya. Nah, aku benar-benar belajar dari itu aja, dan aku sempat minta ke teman aku, cuman aku lupa teman aku yang mana. Dia ngasih ke aku kumpulan soal yang dia punya gitu. Yaudah, aku pelajari aja gitu dari situ. Nah, karena waktunya singkat, jadi aku juga pakai strategi belajarnya waktu itu. Kan kalau SBM tuh soalnya ada TPS, ada bahasa Inggris, sama ada TKA. TKA aku kan soshum. Nah, di soal TPS itu kan ada beberapa sub-soal ya. Nah, aku menguasai yang kayak psikotesnya gitu, aku kuasain tuh. Aku latihan terus. Kalau psikotes gitu kan nggak bisa diapalin ya, makanya aku latihan terus dari kumpulan soal yang aku dapet. Terus ada juga kan soal matematika dasar. Untuk soal matematika dasar kan itu tuh susah banget ya waktu tahunan aku nggak tahu sekarang. Susah banget yang namanya soal SBM, matematika soal SBM tuh bener-bener gak ngerti. Aku usahain menguasai materi yang kira-kiranya aku bisa gitu. Karena dulu tuh masih ada minus, kalau misalnya salah nilainya dikurangin gitu. Kalau sekarang menurut aku yang misalnya nggak bisa, ya udah nanti tebak-tebak aja di saat hari H SBM. Syukur-syukur bisa menguasai semua materinya, itu lebih bagus. Terus kalau yang bahasa Inggris gimana? Kalau yang bahasa Inggris itu mah pinter-pinteran aja kalian bahasa Inggrisnya. Karena kalau aku sendiri, aku nggak tahu nilai bahasa Inggris SBMPTN aku gimana, simsalabim itu. Terus kalau soshumnya, aku juga nggak menguasai semua materinya, aku kuasain aja yang kira-kira aku mampu menguasai itu gitu. Waktu itu aku pernah lintas minat ekonomi, jadi aku kuasain yang bagian ekonominya. Bagian sejarah lumayan aku suka, jadi aku pelajari yang sejarahnya aja. Dan itu aku latihan soal sih kebanyakan, nggak yang benar-benar belajar menghafal gitu, enggak. Aku benar-benar latihan soal aja di soal-soal yang aku dapet. Nah, terus ini juga rahasia aku di setiap ujian. Jadi ketika kita sudah di hadapan soal dan itu nggak mungkin kita bisa nyontek, ya kalau waktu sekolah suka adalah sedikit-sedikit hilaf. Tapi kalau lagi kayak gitu kan nggak bisa ya. Takutnya malah jadi di blacklist, nggak bisa tes lagi nantinya, kan ngeri kalau kayak gitu. Jadi kalau ini benar-benar harus jujur. Kalau misalnya dihadapkan dengan ujian yang kita tuh nggak tahu jawabannya apa, aku tuh selalu setiap mau ngejawab soalnya, aku sholawat dulu, aku berdoa dulu, bismillah dulu berapa kali, diputer-puter opsinya. Nah, mungkin itu mukjizatnya gitu. Aku ngasih tahu kayak gini, jangan pikirin aku ini orangnya baik. No, aku nggak kayak gitu. Aku banyak kurangnya, aku banyak dosanya. Tapi untuk hal-hal yang kayak gitu, ya kita tetap harus minta ke Allah gitu. Terus ke siapa lagi mintanya gitu. Ini tidak berlaku hanya untuk SBM, ini berlaku untuk apapun keinginan kita. Jadi aku setiap mau tes, setiap mau ujian, aku benar-benar memperbanyak sholawat. Kayak dari perjalanan, waktu itu dari Bandung Barat, tesnya aku di Pasteur, jadi kan lumayan jauh tuh. Pokoknya selama perjalanan itu berdoa, baca sholawat, al-fatihah, apapun doa-doa yang kalian bisa, surat-surat yang kita bisa amalkan. Sampai aku duduk di kursi, pokoknya sebelum aku megang soal tuh aku benar-benar berdoa, minta apa yang aku mau, kayak gitu. Menurut aku pengaruh doa tuh besar banget. Selain itu, kita juga harus minta doa ke orang tua. Jadi kayak waktu itu kan aku ditungguin papa aku ya waktu SBM, dan ya udah minta pah doain ya, bener-bener terus ngobrol kayak gitu. Dan alhamdulillah meskipun persiapan aku minim sedikit banget, dari pengumuman SNM ke SBM waktu itu nggak lama, kalau nggak salah 2 minggu atau berapa gitu. Alhamdulillah aku lolos. Mungkin itu juga udah rezekinya. Ya, mungkin itu sharing pengalaman aku. Ini memang udah cukup lama ya, tahun 2017, sekarang 2022, berarti 5 tahun yang lalu. Tapi karena ini bukan tips yang menurut aku bakal basi, persiapan kayak gini tuh bakal terus berguna, bahkan untuk kerja. Mudah-mudahan pengalaman aku bermanfaat buat teman-teman. Semangat tes SBMPTN-nya, masih ada waktu buat belajar, terus belajar. Yang terpenting adalah latihan soalnya, kuasai materi yang kalian bisa kuasai,
dan jangan lupa berdoa yang serius, yang sungguh-sungguh. Dan ini menurut aku penting banget, research kampus dan jurusan yang kita yakini kita mampu masuk ke situ. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh komen di bawah di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama videonya. Oke, sekian, aku tutup. Selamat mencoba, selamat berjuang, semoga berhasil, semoga bisa kuliah tahun ini. Bye-bye.